Halo, selamat malam. Selamat malam Abang Ustadz yang ganteng, ketemu lagi dengan saya. Iya bang, open cam dulu bang. Kayaknya nggak asing ini Bang. Sabar dulu ya Bang ya. Soalnya baru nih. Selamat malam abangku. Waduh, ini pula. Ini pula ya. Ada yang perlu saya obati malam hari ini? Hah? Pertanyaan apa? Kau mau nanya apa, Bang? Sehat aku Bang. Nggak perlu diobatin, masih sehat aku. Iya, belum sembuh masalahnya, masih nyembah manusia itu. Hah? Menyembah Tuhan aku Bang Ustadz. Mana aku menyembah manusia? Siapa tuh Tuhan Anda siapa? Hah? Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Namanya Allah. Allah. Oh, bukan Yesus ya? Elohim. Oh, bukan Yesus. Yesus Tuhan di bumi. Oh, jadi ada berapa Tuhan Anda? Hah? Satu. Iya. Tadi ada tuh Tuhan di surga. Ya, habis itu ada juga Tuhan di bumi. Ada berapa itu? Tuhan yang disematkan sama Yesus itu Tuhan penguasa bumi. Penguasa bumi di mana kekuasaannya? Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ya iya, dia kuasa di bumi. Kenapa waktu dia dilahirkan ibunya itu ditetain ibunya? Kenapa? Mana kuasanya, di mana kuasanya? Iya, karena dia dinubuatkan harus lahir dari seorang ibu. Terus hilang maha kuasanya? Nggak hilang. Lah terus katanya maha kuasa di bumi tadi. Kenapa ditetain ibunya? Segala kuasa. Jadi? Ya, mana maha kuasanya kalau dia ditetein ibunya? Ya, dia jadi manusia. Aduh, susah ya. Teman-teman semuanya ya, nggak ada yang waras manusianya ya. Aduh. Pertanyaannya yang jelas dulu, Abang Ustadz. Masa nggak waras? Iya, ya. Anda menyembah Yesus nggak? Anda menyembah Yesus nggak? Kalau menyembah itu menyembah Bapa di surga. Nggak menyembah Yesus. Yesus pernah berkata, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku juga. Ya, berarti Anda tidak menyembah Yesus. Menyembah Bapa, tetapi harus melalui Yesus. Jadi ikut disembah juga Yesusnya? Yesus. Hah? Yesus kan bilang. Iya tahu saya. Tahu, berarti Yesusnya juga ikut disembah gitu. Iya, karena Yesus bilang tanpa saya tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa. Kalau Yesusnya juga ikut disembah, artinya nyembah kemanusiaan Yesus juga kan? Jangan dong, kita menyembah keilahiannya, bukan menyembah manusianya. Lah gimana mau nyembah keilahiannya kalau dia manusia? Ini Tuhan macam saklar, on off Tuhannya. Bukan on off, tapi Yesus pernah berkata seperti ini Bang Ustadz. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku juga. Terus? Apalagi? Kami percaya sama Bapa, sama percaya sama Yesus juga, bukan sebagai apa? Sebagai utusan jadi. Sebagai nabi. Oke. Ada kehendak Bapa sebagai Tuhan? Ada nggak kehendak Bapa di surga sebagai Tuhan itu Yesus? Ada. Mana di mana ngaco? Mana di mana ayatnya, di mana ngaco? Yesus pernah mengaku dirinya. Di mana kehendak Bapa di surga supaya Yesus itu disembah, dijadikan Tuhan? Mana? Malaikat
malaikat pernah menyembah Yesus. Apakah malaikat itu menyembah Yesus salah? Aduh, bukan malaikat, kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disembah, agar Yesus itu jadi Tuhan mana? Yesus Tuhan bilang sembahlah Yesus. Hah? Tapi pengikut-pengikut Yesus pernah menyembah Yesus. Yesus nggak ada melarang mereka untuk menyembah diri. Saya nggak tanya pengikutnya, nggak tanya malaikat, di mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disembah dan dituhankan. Nggak ada. Tadi ada. Berarti kalaunya nggak ada, berarti Anda nggak percaya dengan Bapa di surga. Nggak percaya gimana Pak Ustadz maksudnya? Lah, kehendak Bapa di surga kagak ada untuk menuhankan dan menyembah Yesus, itu nggak ada. Tak ngerti saya. Mas kayak kehendak Bapa untuk menyembah Yesus memang tidak ditulis di dalam Alkitab bahwa dia. Ya iya, ngapain Anda menyembah Yesus? Kan kata Yesus harus percaya kepada Bapa. Bapa kagak ada tuh menyuruh menyembah Yesus. Kan Yesus, tapi Anda sembah. Yesus. Aduh, macam mana Anda ini? Pak Ustadz, kata percaya itu seperti apa? Apanya kata percaya? Yesus bilang percayalah kepadaku juga. Apa maksud dari kata percaya? Ya iyalah, percaya yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Percaya sebagai dia hamba Tuhan. Sebagai utusan. Ya iya, karena dia berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri memang. Dan di lain ayat dia berkata, apa? Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di surga. Di mana kuasanya di bumi? Coba contohkan ke sama saya. Apa kekuasaan dia di bumi? Ada kerajaan? Hah? Ada kerajaannya gitu? Dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit? Banyak juga orang bangkit selain Yesus. Dia menyembah. Yang selain Yesus juga banyak bangkit. Ya. Itu salah satu kuasa kan yang diberikan kepada dia kan? Lah, itu orang lain juga berkuasa bangkit sendiri mereka. Dia bisa jalan, dia bisa menghidupkan orang. Apakah orang lain bisa menghidupkan orang? Lah, ada orang kudus bisa tuh menghidupkan diri sendiri mereka. Coba baca kitab Anda. Siapa Bang? Aku belum pernah tahu. Matius 27 nomor 52, bacalah. Matius 27 nomor 52. Oh, yang mereka orang-orang kudus bangkit bersama Tuhan. Ya iya, bangkit juga dia sama. Bersama Yesus ketika Yesus. Ya iya, bukan lebih duluan orang kudus itu bangkit daripada Yesus. Macam-macam. Gimana sih abang ini? Yesus aja belum bangkit, orang kudus udah bangkit. Mereka bangkit bersama Yesus. Abang Ustadz ini bagaimana? Aduh. Heran saya bang. Kan salah satunya dia punya kuasa kan? Artinya dia ada kuasanya. Di mana kuasanya Yesus? Saya mau tahu di mana. Membangkitkan orang, mengampuni dosa orang. Apalagi? Jalan di atas air. Oh, jalan di atas air. Gunanya buat apa itu? Hah? Artinya dia diberi kuasa itu. Ngapain? Gunanya apa dia jalan di atas air itu? Dia membuktikan dirinya bahwa dia punya kuasa itu. Tapi nggak ada gunanya gitu ya jalan di atas air ya? Gunanya adalah. Apa gunanya? Coba Bang Ustadz jalan di atas air boleh? Ya. Saya tanya kegunaan jalan di atas air apa? Dia berkuasa. Aduh. Kok aduh abang? Iya, kagak usah ya bang ya Yesus ya. Kapal yang lebih berat dari Yesus aja bisa jalan di atas air. Lebih berat dari Yesus tuh bisa kapal jalan di atas air. Kapal kan apa bedanya lagi? Pesawat bisa terbang. Yesus bisa terbang.
Oh, enggak. Enggak berkuasa berarti enggak bisa terbang. Kalau kapal diciptakan orang, Kayak pesawat gimana? Kalau dia enggak bisa terbang berarti dia enggak berkuasa. Enggak. kapal kan diciptakan orang, pesawat diciptakan orang. Kalau nggak diciptakan, abang tidak bisa pergi naik haji. Itu ciptaan orang Kristen. Aduh. Enggak ada maha kuasanya itu Yesus. Ciptaan orang Kristen itu, bang. Aduh. Enggak ada maha kuasanya itu Yesus, Bang. Ya, jadi ada. Kalau Nabi Muhammad ada maha kuasanya. Nabi Muhammad itu manusia. Jadi Yesus juga manusia. Iya, makanya enggak maha kuasa Yesus itu. Yesus juga manusia. Sama dengan Nabi Muhammad, berarti enggak maha kuasa. Dia nggak maha, tapi kepadaku telah diberikan Apa yang diberikan? segala kuasa di bumi dan di surga. Iya, mana kuasanya? Tunjukkan. Di mana kekuasaan Yesus? Adakah kerajaannya di bumi? Pak Ustadz meninggal, dia yang berhak menghakimi. Aduh. Ada nggak peninggalan Yesus kerajaannya di muka bumi? Dia berkuasa. Sampai sekarang kerajaannya tidak dihilang. Oh, mana? Mana dia? Mana? Di mana itu? Di mana? Masa Pak Ustadz tanya buktinya? Kacau bang kau itu ya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab ya, apa yang dia dapat bukan dari dirinya tapi dari perintah Tuhannya ya. Apa? Nggak ada kutola itu. Betul apa kata? Ya iya, Yesus aja punya Tuhan. Kekuatan Yesus itu dari Tuhannya Yesus. Nggak apa-apa. Ngapain Anda sembah Yesusnya? Sembahlah Tuhannya Yesus. Orang Katolik itu doa-doanya kepada Bapa di surga. Jadi penutupnya yang dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Nah, yang pakai nama Yesus nih yang bakal diusir Yesus. Yang pakai nama Yesus nih yang diusir Yesus. Pak Ustadz bertindak sebagai Tuhan, bisa Pak Ustadz tahu ya? Lah, Anda nggak tahu yang pakai nama Yesus bakal dia usir? Yang aku nggak tahu di mana itu. Baik nih ya. Mari kita bahas Pak Ustadz yang di mana. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas Pak Ustadz. Yang penting jangan pelintir Pak Ustadz. Mari kita bahas ya. Nih. Apa kata Yesus nih? Di mana? Mari kita bahas. Nih. Ya saya juga buka ya Pak Ustadz ya. Matius 7:22 tuh. Matius 7. 22. Tuh. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Agama apa yang panggil Yesus Tuhan? Berapa? Matius 7:22. Agama apa yang panggil Yesus Tuhan, Bang? Pada hari terakhir ini mengenai pengajaran yang sesat. Iya. Makanya yang makai nama Yesus itu sesat. Palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang buah? Coba bang. Langsung baca aja di ayat 22-nya. Tunggu dulu, kita harus memahami dari ayat yang awal sampai yang akhir. Oke, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Siapa yang pakai nama Yesus? Yang panggil Yesus Tuhan siapa? Agamanya apa? Iya, betul. Itu. Ya udah, abang nanti diusir Yesus loh. Kalau pakai nama Yesus. Di sini berbicara tentang internal pengikut Yesus kan tidak semua. Artinya ada setiap orang, sebagian orang yang akan memakai nama yang menyalahgunakan itu. Alasan doang itu. Kuasanya aja kagak ada. Gimana mau menyelamatkan? Coba pikir, menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa. Gimana mau nyelamatin abang? Macam mana? Kacau. Bang Ustaz. Apa dia dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, berarti ada yang lebih kuat dari Yesus yang membangkitkan Yesus. Enggak apa-apa. Kalau makanya sembahlah yang lebih kuat. Ngapain sembah Yesus yang kagak bisa berbuat apa-apa? Kami menyembah Allah yang benar itu. Jadi menurut abang Allah itu siapa? Kalau menurut kami itu Allah yang benar itu roh dan kebenaran, dan Allah itu kasih. Jadi Allah itu tidak seperti wujud, tidak seperti apa. Allah itu roh sendiri, roh kebenaran, bukan roh yang tidak benar itu. Waduh, roh Allah itu bukan roh. Allah itu roh dan kebenaran, itu ajaran Yesus. Nah, kalau ajaran Yesus kayak gitu gimana bentuknya? Allah itu tidak ada bentuk. Allah tidak ada bentuk. Roh. Yakin? Yakin. Ngaco. Coba lihat bentuknya, bentuk roh Allah coba. Wahyu 5 nomor 6. Itu roh dan kebenaran. Masa roh itu bisa dilihat? Lah coba roh itu kelihatan, ada bentuknya. Wahyu 5 nomor 6, baca. Enggak mau aku baca itu. Roh itu matanya 7, tanduknya 7. Coba kau baca bentuk Tuhan kau. Itu bukan bentuk Tuhan. Tuhan kami. Bentar Abang Juma ini ada WA saya, bentar ya, bentar. Oh, Bang Juma ya. Gurunda. Oh, ada. Ya udah. Apalagi? Kau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya gantikan dengan kawan yang di bawah nih. Nggak ada pertanyaan apa? Ini kita lagi diskusi ini. Ya iya, Anda mau nanya apa lagi? Saya mau tahu dulu apa Nabi Muhammad yang disebut sebagai teladan bagi umat Islam itu apa sih sebenarnya itu? Teladan apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umat Islam itu? Teladan apa? Baik, teladan apa? Amanah, patona, sidik, jujur, dapat dipercaya. Banyak. Nabi Muhammad itu dia diutus untuk rahmat seluruh alam, mengajarkan tentang akhlak. Nah, salah satunya jujur dalam berkata, amanah dalam penyampaian. Tuh. Apalagi? Banyak. Kalau saya cerita satu-satu, sampai subuh nggak selesai. Jadi perintah Muhammad, abang ikuti atau tidak? Perintah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah memerintah. Yang memerintah itu Allah. Ya. Karena sunat ini, apakah sunat itu tertulis di dalam Al-Quran? Oh iya dong. Tapi sebelum bahas sunat ya, ente udah sunat belum? Udah. Coba spill dulu. Nggak percaya saya udah sunat, spill dulu lah. Saya bohong, saya bukan anak kecil Pak Ustaz. Lah, Bang, kalau kau bersunat, Kristus tidak berguna untukmu. Ayatnya. Yang dimaksud itu sunat hati, bukan sunat itu. Kalau saya sunat ini karena kebersihan Pak Ustadz, bukan karena. Bang, ini kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya.
enggak. Ini saya tampilin ayatnya ya. Nih. Lanjut. Jadi maksud saya mau tanya, di dalam Al-Quran apakah diperintahkan untuk sunat? Iya, bentar saya dulu. Gimana ayatnya? Itu udah ayatnya saya sudah tahu, Bang Ustadz. Udah tahu juga. Udah tahu juga, ngapain kau sunat? Kristus nggak berguna buat kau. Udah pasang lagi lah, ambil pakai kulup ayam nanti ya. Jangan sunat, nanti disambung lagi ya, pakai kikil sapi kayak sambungannya kayak gitu. Kayaknya sama Pak Ustadz Yusuf bagaimana kalau memang perintah sunat itu ada di dalam Al-Quran, di mana? Tunjukkan, saya mau lihat. Nah, Quran surah An-Nahl ayat 123. Coba abang tunjukkan di mana tuh Al-Quran. Summa wahayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dah tuh. Terjemahkan. Apa itu milah? Terjemahkan dulu lah. Summa, kemudian auhayna, kami wahyukan kepada engkau, ilaika anit tabi', untuk mengikuti millata Ibrahim, ya, milahnya Abraham, hanifa, yang lurus. Jadi enggak ada. Apa sunat itu milah? Milah itu sunat. Milah, coba saya lihat. Milah itu artinya sunat kah? Mana artinya milah sunat, Bang Ustaz? Buka dulu, Google dulu kau lah, ya, biar pintar. Tapi secara eksplisit tidak tertulis di sana. Itu eksplisit dah. Udah dikasih ayat yang eksplisit. Mana ini? Nggak ada itu sih. Milah ya, milah, apa arti milah ya? Sunat kah itu? Milah itu hukum nggak artinya? Apaan hukum? Coba. Milah bervariasi tergantung konteksnya. Apa katanya milah? Apa itu? Dalam tradisi Yahudi atau ucapan perkataan dalam bahasa Ibrani dan Aram. Nah, terus? Kata ini berasal dari bahasa Ibrani dan Aram dan memiliki konteks keagamaan yang kuat, terutama merujuk pada agama Ibrahim dan perjanjian sunat. Perjanjian sunat kan milah itu. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau anit tabi', untuk mengikuti milah Ibrahim, perjanjian sunat Ibrahim. Tuh. Oke, Bang, terima kasih. Di mana tadi? Al-Quran An-Nahl 123. Al-Quran An-Nahl. Saya kan ada Al-Quran di sini, jadi saya mau lihat. Sekarang saya boleh tanya? Boleh. Kenapa tadi bersunat? Itu Kristus kagak berguna untuk kau nanti, Bang. Saya karena kebersihan. Kata Paulus, orang yang sunat itu Yesus kagak berguna. Kayak gimana sih? Mana ayatnya? Aduh. Tunjukkanlah. Nih, saya tampilkan. Biar saya baca saja di sini. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Oke, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdiri teguhlah dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, ayo kata Paulus, kalau abang sunat Yesus nggak berguna ya.
Ayo. Nanti abang besok ya disambung aja pakai kulup ayam kayak ya kulit ayam gitu. Jangan sunat, jangan. Itu kan Paulus yang berkata, Yesus tidak berkata. Oh, nggak percaya Anda dengan Paulus emang? Anda nggak percaya Paulus? Iya, tapi maksudnya di situ bukan seperti Abang Ustadz itu melarang. Gimana? Barang siapa yang menyunatkan dirimu, kata Paulus. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Bahwa itu tidak wajib. Ayo, berarti Anda sunat wajib hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jika kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ayo. Ya. Ya udah ya. Besok nanti kita ke rumah sakit ambil kikil sapi itu lebih bagus itu. Ya. Kikil sapi buat nyambung kulup itu lebih bagus itu, Bang. Biar apa? Biar kalau sunat nggak berguna Kristus buat abang ya. Jadi kita sambung lagi besok ke rumah sakit ya. Kebersihan. Sunat itu kebersihan. Mana ada di situ Yesus ataupun Paulus memerintahkan sunat untuk kebersihan, nggak ada. Kata Paulus kagak boleh sunat. Siapa sunat? Kristus kagak berlaku buatmu. Biar kata Paulus. Nggak percaya lagi Anda dengan Paulus? Nggak percaya teman-teman. Iya. Nggak percaya lagi dengan Paulus teman-teman. Iya. Lagi sama Paulus, tapi ada Paulus dilarang di sini supaya orang tidak boleh sunat. Lah. Tuh sekali lagi aku katakan kepadamu, kata Paulus ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berlaku sama sekali untukmu. Kayak gimana? Maksudnya begini, Pak. Maksudnya artinya bukan kita harus sunat. Kalau tidak, maksudnya kita harus sunat baru masuk ke dalam keadaan Kristus atau surga itu tidak. Itu tidak seperti itu. Kalau tidak sunat yang dimaksud dengan Paulus itu sunat hati. Wah, mana? Di sini kagak ada Paulus menyebutkan sunat hati. Ngarang kau, nggak ada Paulus di situ menyebutkan sunat hati. Ngarang kau Bantah lagi lah kitab kau sendiri juga ya, kau bantah itu, bantahlah. Kitab kau sendiri kau bantah, puyeng saya. Iya, jadi dia tidak melarang orang untuk sunat dan tidak melarang juga untuk tidak sunat, kan gitu. Ayo, aduh. Ada lagi pertanyaan lain, udah. Kalau enggak tuh banyak tuh yang di bawah antri. Oh ya udah. Ayo. Udah, turunin lah kalau ada yang lain. Iya, banyak Bang yang antri. Kirain ada nanya lagi dah. Ada lagi. Oh, udah ya. Oke ya, kalau gitu Bang ya, saya gantikan dulu sama yang antri ya. Oke, silakan. Oke, nanti naik lagi. Thank you. Selamat malam. Nggak percaya lagi dengan Paulus. Bibelnya aja dibantahnya sendiri ya. Nggak percaya lagi udah dengan Paulus, nggak percaya. Abangnya sunat masalahnya. Paulus berkata kayak gitu, nggak percaya dia dengan Paulus. Dibantahnya ya Bibelnya. Juga. Nggak ada yang bening, nggak ada. Sesuai dengan judul, iya. Dibantahnya sendiri ya. Nah, kenapa ini Bang? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, tadi mantul suaranya. Jelas suara saya Bang? Ngelak nih. Coba Abang ngomong dulu. Bang? Ngelak-ngelak kenapa tuh? Jaringannya kurang bagus kayaknya.
Udah bang. Iya, delay Anda itu. Abang cari jaringan bagus dulu, turun dulu, minta naik lagi coba sekali ya. Saya naikin lagi, ya. Saya naikin lagi, abang turun dulu, saya naikin lagi ya. Oke. Iya teman-teman, delaynya jauh itu.